Ya, halo semuanya, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya, amin. Ya, pada video kali ini lagi-lagi kita akan menyaksikan bagaimana Noel yang adalah pendukung fanatik Prabowo Gibran akan dibungkam oleh seorang pemuda. Pada video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana dia dibungkam oleh seorang pemuda di TV nasional, dan kali ini dia akan dibungkam oleh kader muda PDIP. Namanya Seno Bagaskoro, dia masih 22 tahun, masih seorang mahasiswa asal Surabaya. Ya, teman-teman boleh suka atau tidak ya pada PDIP, tapi pada faktanya sejak sampai hari ini hanya PDIP lah partai yang menjalankan fungsi kaderisasi. Tentu fungsi kaderisasi ini adalah mencetak pemimpin yang dilakukan dengan proses yang benar. Itu kenapa menurut saya PDIP sampai hari ini tidak kekurangan yang namanya kader-kader terbaik. Kita bisa lihat ada nama-nama seperti Risma gitu ya. Jadi memang PDIP ini adalah partai yang memang mau berproses. Kalau kita lihat partai-partai lain, dia itu mencomot orang-orang yang sudah terkenal. PAN misalnya, dia banyak mengambil artis. Entah bagaimana lah latar belakang artis ini. Apakah punya kompetensi atau tidak, itu tidak terlalu penting. Yang penting mereka terkenal gitu ya. Berbeda dengan PDIP. Contohnya dalam mengambil wakil presiden. Ya, bisa saja sebenarnya mengambil Ridwan Kamil untuk mendongkrak suara di Jawa Barat. Tapi kalau tidak punya kesamaan ideologi, PDIP nggak akan jalan, PDIP nggak akan kerjasama. Itu juga kenapa menurut saya terkesan PDIP ini sombong, nggak mau kerjasama dengan mudah dengan partai-partai lain, dibilang kok eksklusif. Tapi menurut saya kalau kita lihat lebih jauh, bisa saja karena memang tidak ada persamaan ideologi gitu teman-teman. PDIP tidak mau apa ya, hanya sekedar melihat untung rugi. Tapi kalau tidak ada kesamaan ideologi ya tidak bisa jalan bersama. Saya pikir ini adalah bentuk warna PDIP yang harus dipertahankan. Jangan seperti partai lain di mana arah angin menguntungkan, kesanalah mereka pergi. PDIP ini menurut saya punya pendirian, berani melawan arus. Suka tidak suka harus kita akui, itulah yang kita lihat sekarang. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana kader muda PDIP yang masih berusia 22 tahun ini berargumentasi. Saya rasa ini adalah anak muda calon pemimpin yang berintelektual. Kalau soal moral tentu harus diuji waktu ya kan, dan itu hanya waktu yang bisa membuktikan. Tapi sejauh ini dari argumentasinya, saya lihat ini adalah calon pemimpin yang mempunyai kompetensi dengan baik. Nah, bagaimana videonya? Yuk kita simak bareng-bareng. Gibran itu bukan kader PDIP. Ya, dia hanya anggota. Kader dong. Kader. Mas Gibran kader. Karena pernah kemudian ikut serta di sekolah partai. Pernah mengikuti proses tahapan di sana. Seumurmu berapa, Seno? 22 sekarang. 22. Kalau orang sekolah, sebelum dia SMA, maka dia harus SMP dulu, pikiran kami. Sebelum dia kuliah, dia harus SMA dulu. Sebelum dia S2 harus S1 dulu. Maka tahapan kaderisasi berjenjang inilah yang kemudian harus kita laksanakan. Saya yakin Om Noel, saya panggil Om. Ini karena harusnya sepakat dong. Dalam demokrasi kita, itu kita butuh partai politik untuk melakukan kaderisasi. Dan itu untuk memproduksi, meregenerasi anak-anak muda, orang-orang baru yang kemudian dapat tampil di politik direkrut dari masyarakat. Ya, maka termasuk PDI Anda. Perjuangan, termasuk saya, makanya saya hari ini hadir di sini nih, karena hari ini kita lagi happy malah. Karena dapat wakil presiden yang kualitasnya oke banget. sebelum kesana, Mas Namanya Eno. Prof. Mahfud MD. Oke. Soal elektoral, maka itu stok orang baik. Orang-orang yang dapat tampil di PDI Perjuangan sebagai calon pemimpin, ini kita tidak akan kekurangan. Ya, kata Noel, Gibran itu bukan kader PDIP, cuman anggota. Seremeh itulah bagi Noel ini arti anggota sebuah organisasi atau kader organisasi. Itu kenapa kalau teman-teman lihat di kubunya Prabowo begitu mudah mencomot yang namanya Gibran tanpa etika. 11-12 dengan Gibrannya. Gibran juga tidak pernah memaknai apa artinya berorganisasi, apa artinya dikaderisasi, apa artinya dibentuk, apa artinya terpimpin. Jadi mereka menurut saya sama sekali tidak menjiwai apa itu organisasi yang coba dibangun PDIP secara sehat. Demikian juga dengan Bobi di Medan. Dia udah deklarasi dukung Prabowo dan PDIP dengan tegas minta KTA segera dikembalikan, artinya segeralah mundur dari PDIP. Kalau teman-teman dengar tadi kata Mas Seno Bagaskoro ini, dia bilang ada regenerasi gitu ya, ada memproduksi pemimpin dari masyarakat. Nah inilah kenapa PDIP itu punya banyak bibit unggul, karena benar-benar dilakukan yang namanya regenerasi. Orangnya nggak itu mulu. Gerindra teman-teman bisa sebut nggak tokoh selain Prabowo? Kalau tiba-tiba Prabowo nggak ada,
siapa calon pemimpin atau sosok yang bisa maju menjadi pemimpin di masyarakat. Fadlizon gitu. Nah ini saya bilang, sementara PDIP dia tidak kekurangan yang namanya kader. Kadernya ada, banyak yang berpotensi dan menonjol. Itu kenapa teman-teman boleh suka, boleh tidak. Tapi teman-teman harus akui saat ini partai politik yang secara sehat menggembleng kadernya, memajukan kadernya untuk menjadi pemimpin, itu hanya PDIP yang melakukan prosesnya dengan benar. Diksi-diksi seperti pemimpin harus lahir dari rahim rakyat, pemimpin harus lahir dari penderitaan rakyat, pemimpin harus turun ke akar rumput bersama-sama dengan rakyat. Diksi-diksi penderitaan seperti ini itu hanya ada muncul dari kalangan PDIP. Teman-teman nggak dengar diksi-diksi penderitaan ya, itu dari partai lain. Teman-teman nggak akan dengar bahwa pemimpin itu harus menderita, harus melayani masyarakat, harus turun ke akar rumput dari mulut partai lain. Coba, kita sudah punya partai Golkar, PAN, ya. Tapi teman-teman pernah dengar nggak dari mulut-mulut partai ini itu digembar-gemborkan diksi-diksi yang seperti saya bilang tadi, fakir miskin dipelihara oleh negara. Walaupun itu perkataan undang-undang, tapi sejauh ini hanya PDIP yang mengutipnya dan menjadikan tema di acara rakernasnya. Sangat filosofis, sangat ideologis. Makanya saya bilang, suka nggak suka, kita harus akui bahwa hanya PDIP lah sejauh ini yang terus berakar dengan sejarah, terus lengket dengan sejarah, tidak putus dengan Undang-Undang 1945 itu. Walaupun prakteknya bisa diperdebatkan ya teman-teman, tapi kalau ya secara teori pun tidak melekat, tidak menggembar-gemborkan apa yang dianggap oleh undang-undang harus dilakukan, seperti fakir miskin dipelihara oleh negara, pemimpin itu harus menderita. Kalau tidak ada ungkapan-ungkapan seperti ini, apalagi prakteknya, ungkapan saja tidak ada gitu teman-teman ya, karena kan praktek itu adalah menghidupi apa yang kita ungkapkan gitu ya teman-teman. Jadi saya pikir sejauh ini orang boleh berbangga lah kalau menjadi kader PDIP. Pak Jokowi meminta 3 periode pemerintahannya yang kemudian ternyata kalau kami tidak salah tangkap PDIP tidak bisa memberikan permakluman atau persetujuan itu. Sebenarnya ceritanya seperti apa Pak Sekjen? Ya kalau dari saya bukan Pak Jokowi secara langsung, tetapi oleh para pembantu-pembantu presiden. Pembantu presiden tidak mungkin bertindak tanpa kehendak presiden, karena tidak ada visi misi menteri, visi misi presiden. Sejak awal kan kita tegaskan di tim transisi. Nah, jika saat itu begitu ada suara dari Pak Bahlil, kemudian dilanjutkan dengan beberapa ketua umum partai politik, seingat saya ada Gus Imin, kemudian ada Pak Erlangga, ada Pak Zulkifli. Di situ saya kemudian bertemu dengan Pak Luhut. Pak Luhut kemudian memberikan penjelasan kepada saya bahwa dari big data yang dimiliki oleh Pak Luhut, 70% dari PDI itu memberikan dukungan. Lalu saya jelaskan, Pak Luhut tidak mungkin, data Bapak salah, kami juga punya big data. Data kami mengatakan tidak seperti itu. Bahwa bagaimanapun juga yang Ibu bilang, konstitusi itu punya roh. Dan di dalam seluruh kajian-kajian akademis, power tends to corrupt, itu betul. Maka saya diminta untuk menyampaikan suatu sikap PDI Perjuangan, bahwa kami kokoh berdiri dalam konstitusi. Kami tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan maupun 3 periode, karena konstitusi itu punya roh. Konstitusi itu berakar dalam suatu tradisi yang sangat panjang tentang praktek-praktek demokrasi, dan itulah yang harus kita hormati, dan itulah sumpah dari presiden. Kami khawatir sekiranya itu juga diterapkan mutatis mutandisnya nanti. Gubernur minta perpanjangan, kepala daerah minta perpanjangan, legislatif minta perpanjangan, maka tidak ada lagi tatanan pemerintah negara yang bisa dijadikan suatu pegangan. Ya, saya sampai merinding ya dengar penjelasan Bapak Hasto ini ya. Makanya saya bilang, teman-teman boleh suka atau nggak suka sama PDIP, tapi hanya PDIP lah, ini salah satunya dari mulut Bapak Hasto, yang berbicara konstitusi, yang berakar pada sejarah. Tadi teman-teman dengar nggak? Pak Jokowi itu mau 3 periode ternyata, diwakilkan oleh menteri-menterinya. Saya juga ragu, mustahil menteri-menterinya bisa
mengeluarkan pernyataan 3 periode kalau tidak disuntikkan dulu oleh niatan Presiden Jokowi. Ya kali menteri berani lawan presiden gitu ya, terlalu berinisiatif lah untuk mengatakan 3 periode tanpa persetujuan presiden. Nah teman-teman boleh suka nggak suka sama Ibu Megawati, faktanya beliaulah yang menjaga konstitusi. Beliau menolak dan itulah awal keretakan hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP. Ternyata Presiden Jokowi begitu haus akan kekuasaan. Memang kekuasaan itu sangat menyenangkan ya teman-teman, menggiurkan dan candu gitu ya teman-teman. Nah, konstitusi itu punya roh dan dia berakar dalam praktek-praktek demokrasi yang sangat panjang. Teman-teman gak akan dengar hal ini dari kader partai lain. Sangat filosofis teman-teman pernyataannya. Jadi saya pikir apa yang dilakukan PDIP sudah tepat. Bertarung melawan anak hasil skandal konstitusi, kalah menang, kalah dengan bermartabat gitu ya. Walaupun saya berharap MK masih bisa memperbaiki putusannya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.